Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Eva dari Cilegon. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita mengajak seseorang untuk gabung bersama Camp Sholawat daripada orang itu yang sudah menjadi ustadz atau berkedudukan tinggi? Mohon penjelasannya ya Ustadz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam rahmatillah. Baik, yang pertama itu kita doa dulu, itu yang paling utama tuh. Doa, ya Allah, jadikan siapapun yang akan kami perjuangkan ini, yang kami hubungi ini menjadi ahli sholawat. Yang pertama, ya nanti Allah yang akan menuntun. Nah, yang kedua, bayangkan bahwa ya, ke Ustadz ini kita nggak mengajak sebenarnya. Yang paling mudah itu sebenarnya meminta saran, Kak. Misalnya, Ustadz, ini ada komunitas Camp Sholawat, Ustadz. Kami lihat itu udah jutaan orang yang bergabung di sana. Bahkan bukan hanya dari Indonesia, kami lihat di situ ada dari Malaysia, dari Hong Kong. Dan yang luar biasa, Ustadz, dulu kami pikir susah sholawat itu 1.000, 2.000. Ternyata mereka banyak yang 10.000, Ustadz. Bahkan ada yang 50.000, bahkan yang 100.000 pun sudah banyak, Ustadz. Mungkin Ustadz kalau berkenan, silakan Ustadz bisa gabung mungkin. Nanti ini manfaat mungkin ilmunya bisa buat keluarga atau buat jamaah. Dan Ustadz mungkin bisa sama-sama nanti kita bisa mengajak juga yang lainnya. Gitu, jadi seolah-olah kayak kita minta saran. Padahal di situ Ustadz itu akan belajar. Ya, jadi satu hal ini yang harus diketahui oleh semuanya, bahwa Camp Sholawat ini kita belajar di metodenya. Ya, kita sering dengar motivasi sholawat di acara-acara maulid kah, di acara itu, ya itu motivasi. Dan motivasi itu kadang-kadang tidak menjadikan orang untuk bergerak dan bersolawat. Nah, beruntungnya semua para pejuang-pejuang ini, kita diberikan sebuah kesempatan oleh Allah di Camp Sholawat ini untuk punya sebuah metode di mana orang kita tarik, entah itu kita tarik masuk ke dalam training, entah itu kita tarik untuk langsung eksekusi di situ, kita kasih tasbih digitalnya, yuk sama-sama kita sholawatan 2 menit dapat berapa? Oh, 2 menit dapat 100, berarti 1 jam kita dapat 3.000. Itu namanya membuka mindset. Dan itu perlu dilakukan oleh pejuang-pejuang Camp Sholawat, karena di luar sana jarang yang melakukan ini. Ya, banyaknya sebatas mungkin memotivasi. Alhamdulillah kita sudah tidak susah lagi memotivasi, karena ustadz dan para habaib, para ulama sudah banyak melakukannya. Dan ini mudah kita temui di YouTube di mana. Sekarang tugas kita bagaimana motivasi itu bisa langsung kita eksekusi menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebutuhan, hingga kita menjadi sayang kalau hari-hari kita nggak sholawat. Ya, jadi itu salah satu triknya. Ya, kami sering datang ke kiai, ke para habaib, minta saran seolah-olah, ya Habib, minta saran Habib, bagaimana sih training ini Habib? Coba minta sarannya. Ya, bisa kita ajarkan secara langsung, kita kasih lembaran. Kata Habib, bagus nih, gimana? Ya, bahkan ada seorang Habib di Solo itu, mereka senang sekali dapat ini, sampai minta tasbih kami, sampai minta tolong ajarkan anak dan istrinya, sampai jamaahnya dikumpulin. Ternyata memang metode ini umat butuh, sahabat, butuh banget. Ya, apalagi kita didukung dengan orang-orang yang luar biasa yang menghabiskan waktunya, hartanya, membagikan tasbihnya. Ya, kita akan menjadi solusi, insya Allah, solusi umat di luar sana, menjadi penikmat-penikmat sholat. Bahkan kita tidak cukup di sana. Itu baru 20% kerjanya Camp Sholawat untuk menjadikan orang tidak bersolawat menjadi bersolawat. Tugas 40% berikutnya menjaga istiqomah mereka. Ya, kita makanya ada sebuah rutinan restoran. Mungkin kita nggak punya WA, ya kita buat buku laporannya. Kami buat majelis-majelis di kampung-kampung, nggak ada WA, kursus listrik pun nggak ada. Kita buat di buku. Ibu Romlah hari ini berapa? 3.000, alhamdulillah. Ibu Aminah 7.000 terus. Besoknya berapa? Besoknya berapa? Ya, dan orang-orang yang mengelola itu tuh pahalanya dapat duluan tuh. Nah, makanya tugas keduanya itu menjaga istiqomah. Nah, yang ketiganya 40% berikutnya apa? Menjadikan mereka menjadi pejuang berikutnya, walau hanya mengajak keluarganya, walau tinggal share untuk mengajak temannya. Ya, jadi punya jutaan sholawat dari mana? Dari ngajak tadi. Yang pertama, dia target jaga dirinya untuk punya target minimal. Yang kedua, dia menjaga istiqomah. Sambil menjaga istiqomah itu ternyata berkah dari mengajak yang lain. Itu Allah jaga istiqomahnya. Ya, mudah-mudahan dipaham. Mudah-mudahan kita akan tatap semua, siapapun nggak akan kita lepaskan, kita ajak. Pertama kita doa dulu, karena mungkin dari doa itu Allah akan buka jalan yang nggak pernah kita sangka-sangka. Ya, makanya kita ada gerakan ajak sholawat. Ya, karena apa? Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ketemu orang-orang baru, mungkin nggak tahu ketemunya kapan lagi. Tapi saat itu kita akan manfaatkan menjadi arena untuk dilihat oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, dan disebutkan nama ayah kita dan nama ayahnya, karena kita sedang bersolawat dan Rasulullah menjawab salam kita. Ya, semoga semangat semuanya, terus kita mengajak, kita akan menjadi orang-orang yang miliarder-miliarder solawat, hasil berkah dari perjuangan bersama ini. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.